Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, saat ini Bu Tutu sedang berada di pasar tradisional. Di belakang Bu Tutu ini ada banyak sekali sayur-sayuran dan buah-buahan. Semuanya dikelompokkan sesuai jenisnya. Tahu kenapa? Nah, adik-adik, di bumi kita ada banyak sekali aneka ragam makhluk hidup dengan berbagai ragam jenis, sifat, dan ciri-cirinya. Untuk memudahkan dalam mempelajari, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup ini disebut dengan klasifikasi. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup bagian 2, yaitu tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitar, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitar, dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Adik-adik, tahukah kalian perbedaan antara jagung dan kucing? Ya, jagung adalah tumbuhan, kucing adalah hewan. Kemudian, apakah kalian tahu persamaan dan perbedaan antara jagung dan kacang kedelai? Ya, jagung dan kacang kedelai sama-sama tumbuhan yang menghasilkan biji. Sedangkan perbedaannya, jagung memiliki biji berkeping 1, sedangkan untuk biji kedelai berkeping 2. Nah, persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup ini membantu kita untuk mengklasifikasikannya. Makhluk hidup dengan ciri tertentu yang sama akan dikelompokkan ke dalam takson. Takson diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk hewan dan tumbuhan. Inilah urutannya. King Diva cari orang paling ganteng sedunia. King untuk kingdom atau dunia, Diva untuk divisi. Divisi ini istilah untuk tumbuhan, sedangkan lawannya filum. Filum ini istilah untuk hewan. Kemudian cari untuk kelas. Orang untuk ordo. Ordo ini adalah bangsa. Kemudian faling untuk family. Family ini adalah suku. Selanjutnya ganteng. Ganteng ini untuk genus. Genus ini marga. Dan yang terakhir sedunia untuk spesies. Spesies ini artinya jenis. Nah, semakin tinggi takson, persamaan ciri semakin sedikit. Sebaliknya, persamaan ciri akan semakin banyak pada tingkatan takson yang paling rendah. Baik, sekarang perhatikan contoh takson pada tumbuhan jagung. Kingdomnya plantae atau tumbuhan. Divisi spermatopita atau tumbuhan berbiji. Kelas monokotil atau berkeping 1. Nah, kalau tadi kita punya contoh lain yaitu kedelai. Kedelai ini bijinya berkeping 2 atau disebut dengan dikotil. Jadi antara jagung dan kedelai itu memiliki kelas yang berbeda. Ordo untuk tumbuhan jagung itu Gramineales atau rumput-rumputan, sedangkan untuk familinya itu Graminae. Selanjutnya untuk genusnya itu Zea, sedangkan spesiesnya namanya Zea mays. Zea mays ini spesies jagung. Nah, ini adalah contoh pada tumbuhan. Bagaimana contoh pada hewan? Ya, kita akan bahas urutan takson pada kucing.
Nah, kucing ini berada pada kingdom Animalia atau hewan. Kemudian filumnya itu Chordata. Chordata ini adalah hewan yang memiliki sistem saraf tulang belakang. Kelasnya Mamalia, yaitu memiliki kelenjar susu. Sedangkan ordonya itu adalah Carnivora. Carnivora ini adalah hewan pemakan daging. Selanjutnya untuk famili masuk di Felidae. Felidae ini adalah famili kucing. Bisa kucing besar ataupun kucing kecil. Kalau kucing kecil masuk kucing peliharaan. Kalau kucing besar itu berarti harimau ya contohnya. Nah, kemudian untuk genusnya itu Felis. Spesiesnya namanya Felis catus. Nah, adik-adik, sekarang kita main game klasifikasi digotong yuk. Nah, Bu Tutu punya 6 jenis tanaman. Ada lumut, paku sejati, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Dari keenam tumbuhan ini, manakah yang memiliki spora? Ya, lumut dan paku sejati merupakan tumbuhan yang memiliki spora. Sedangkan untuk tumbuhan jagung, kemudian terong, melinjo, dan kedelai ini tidak memiliki spora. Nah, dari tumbuhan yang memiliki spora, lumut dan paku sejati, manakah yang memiliki batang yang jelas? Ya, paku memiliki batang yang jelas. Sedangkan untuk lumut, batangnya tidak terlihat jelas. Selanjutnya, dari tumbuhan jagung, kedelai, terong, dan melinjo, manakah yang merupakan tumbuhan berbiji tertutup? Berbiji tertutup artinya bijinya ditutupi oleh daun buah. Ya, ada tumbuhan jagung, kemudian kedelai, dan terong. Selanjutnya untuk melinjo ini bijinya tidak tertutupi oleh daun buah, sehingga melinjo termasuk tumbuhan berbiji terbuka. Nah, selanjutnya dari tumbuhan berbiji tertutup ada jagung, kemudian kedelai, lalu terong. Manakah yang bijinya berkeping dua? Iya, terong dan kedelai memiliki biji berkeping dua. Sedangkan jagung biji berkeping satu. Nah, dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua, yaitu kedelai dan terong, manakah yang bunganya berbentuk seperti kupu-kupu? Ya, betul sekali. Kedelai memiliki bunga berbentuk kupu-kupu. Sedangkan lawannya, terong, ini memiliki bunga yang bentuknya seperti trompet. Baik adik-adik, setelah kita menyusun diagram seperti ini, selanjutnya kita beri nomor ya. Untuk tumbuhan yang berspora kita beri nomor 1A, lawannya untuk tumbuhan yang tidak berspora kita beri nomor 1B. Selanjutnya untuk tumbuhan berspora yang berbatang jelas kita beri nomor 2A, lawannya yang berbatang tidak jelas kita beri nomor 2B. Selanjutnya untuk tumbuhan yang tidak berspora yang berbiji tertutup kita beri nomor 3A, sedangkan lawannya yang berbiji terbuka kita beri nomor 3B. Dan untuk tumbuhan berbiji tertutup yang bijinya berkeping dua kita beri nomor 4A, dan yang bijinya berkeping satu kita beri nomor 4B. Yang terakhir untuk tumbuhan yang berbunga seperti kupu-kupu kita beri nomor 5A, dan yang berbunga seperti trompet kita beri nomor 5B. Nah,
Diagram ini disebut dengan kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, dari kunci dikotom ini bisa diubah menjadi kunci determinasi. Kunci determinasi adalah uraian yang berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup yang disusun secara berurut mulai dari ciri umum ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, kunci dikotom ini jika dibuat kunci determinasi menjadi 1A tumbuhan berspora dan 1B tumbuhan tidak berspora. Untuk 1A tumbuhan berspora, karena ada dua tumbuhan yaitu lumut dan paku sejati, maka kita tuliskan angka berikutnya seperti yang tertera pada diagram kunci dikotom, yaitu angka 2. Selanjutnya untuk tumbuhan yang tidak berspora, masih ada 4 tumbuhan di dalamnya, maka kita beri nomor 3 seperti yang tertera pada diagram kunci dikotom. Nah, selanjutnya nomor 2A ini untuk tumbuhan yang berbatang jelas dan 2B untuk tumbuhan yang tidak berbatang jelas. 2A tumbuhan berbatang jelas ini hanya ada satu tanaman pada diagram kunci dikotom, yaitu paku sejati. Sedangkan untuk 2B ini tumbuhan yang berbatang tidak jelas juga ada satu tanaman saja, yaitu lumut. Maka kita tulis langsung. Nah, berikutnya di nomor 3A ini ada tumbuhan berbiji tertutup dan 3B berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji tertutup masih ada 3 tumbuhan di dalamnya, maka kita tuliskan angka berikutnya yaitu angka 4. Dan untuk tumbuhan berbiji terbuka ini hanya tinggal satu tumbuhan yaitu melinjo, maka langsung kita tuliskan melinjo. Lanjut, untuk nomor 4 itu ada tumbuhan berbiji tertutup yang bijinya berkeping 2 untuk 4A dan berkeping 1 untuk 4B. Tumbuhan yang bijinya berkeping 2 itu masih ada 2 tanaman, yaitu kedelai dan terong. Maka kita tuliskan angka berikutnya yaitu angka 5. Dan selanjutnya untuk tumbuhan yang bijinya berkeping 1 itu hanya tinggal satu tumbuhan yaitu jagung, maka langsung kita tuliskan jagung. Dan yang terakhir 5A itu untuk tumbuhan yang memiliki bunga seperti kupu-kupu yaitu kedelai, langsung kita tuliskan saja. Dan 5B tumbuhan yang memiliki bunga seperti trompet yaitu terong, langsung kita tuliskan saja. Nah, dari kunci determinasi ini kita bisa mencari kunci determinasi untuk tumbuhan, misalkan saja terong. Caranya lihat dari kunci determinasi bagian bawah. Terong berada pada kunci nomor 5B. Selanjutnya cari di bagian atas sini yang ada angka 5-nya. Sudah ketemu? Ya, yaitu di angka 4A. Selanjutnya perhatikan angka 4-nya lagi, cari di atas yang ada angka 4. Sudah ketemu? Ya, yaitu di nomor 3A. Selanjutnya cari di atas yang ada angka 3-nya. Sudah ketemu? Ya, yaitu di angka 1B. Maka kunci determinasi pada tumbuhan terong secara urut kita tuliskan 1B, 3A, 4A, dan 5B. Mudah sekali bukan? Ya, adik-adik, itu tadi materi tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Sudah jelas? Atau ada pertanyaan? Tuliskan di kolom komentar ya. Baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.